Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami di podcast Iga dan Feby. Nah, kali ini kita bakal sharing lagi nih ke teman-teman semua terkait, kalau untuk kali ini materinya itu penyusunan anggaran. Jadi kita melihat bagaimana sistem pengendalian itu dalam penyusunan anggaran untuk keberlanjutan atau kelancaran dari perusahaan. Nah, di sini perkenalkan saya Febrian Eka Putri, NPMC 1C020044 dan teman saya ada Iga Fernando dengan NPMC 1C020089. Nah, mungkin langsung aja ya, mungkin teman-teman juga udah pada kepo nih terkait pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pada podcast kali ini. Jadi ini Kak Iga, eh, bicara tentang penyusunan anggaran. Nah, menurut Kak Iga, apa sih itu anggaran dan apa aja sih karakteristik dari anggaran tersebut gitu Kak? Langsung aja Kak Feby. Kalau membahas tentang anggaran, ya. Jadi anggaran itu kan ya suatu alat penting yang dimana biasa digunakan oleh organisasi untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi, di mana suatu anggaran operasi itu biasanya meliputi jangka waktu 1 tahun dalam periode sekarang misalnya. Yang dimana itu yang biasa itu menyatakan pendapatan dan beban yang akan direncanakan untuk tahun sekarang. Nah, untuk anggaran sendiri itu memiliki beberapa karakteristiknya sendiri, Kak Febi. Yang pertama yaitu anggaran itu biasanya mengestimasikan potensi laba dari unit-unit bisnis tertentu. Lalu yang kedua, karakteristik kedua yaitu biasanya anggaran itu dinyatakan dalam istilah moneter, dalam istilah moneter. Walaupun jumlah moneter yang mungkin itu biasanya itu didukung dengan jumlah non moneter, seperti contoh yaitu unit yang terjual maupun unit yang diproduksi gitu Kak Feby. Enggak semuanya itu dalam satuan unit moneter. Lalu yang ketiga, yaitu biasanya karakteristik ketiga itu biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Nah, jadi anggaran yang biasanya itu karakteristik anggaran biasa itu hanya berjangka waktu 1 tahun atau berjangka waktu pendek. Nah, dalam bisnis-bisnis eh, yang sangat eh, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Mungkin juga ada mungkin juga ada anggaran yang dibuat eh, per tahun. Misalnya yaitu perusahaan busana yang biasanya memiliki anggaran biasa itu ada di musim gugur maupun musim semi kalau untuk di luar negeri Kak Feby. Jadi ada tergantung sama musim kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia biasanya itu dalam jangka waktu 1 tahun biasa gitu. Lalu yang karakter selanjutnya itu merupakan komitmen manajemen. Jadi setiap manajemen itu biasa memiliki komitmen dalam untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Jadi itu merupakan suatu komitmen dari manajemen. Lalu karakter selanjutnya yaitu usulan anggaran itu ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dengan wewenang dari pembuat anggaran. Jadi biasanya itu setelah kita membuat anggaran akan disetujui oleh para manajemen yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya itu setelah disetujui, maka anggaran itu hanya dapat dibuat dalam kondisi-kondisi tertentu. Biasanya itu ya ketika ada perubahan dari regulasi pemerintah, sehingga anggaran harus dirubah. Lalu yang selanjutnya yaitu secara berkala kinerja keuangan itu keuangan aktual akan dibandingkan dengan anggaran dan varian akan dianalisis serta dijelaskan oleh para manajer. Jadi mungkin itu Kak Bibi beberapa karakteristik dari suatu anggaran. Oke, emang benar ya Kak Iga, anggaran itu merupakan alat yang cukup sangat penting lah di dalam suatu instansi atau perusahaan ya. Dimana anggaran itu bisa dikatakan patokan untuk si perusahaan atau instansi itu dalam mendapatkan pemasukan maupun mengeluarkan biaya atau dana yang udah di planning kan atau direncanakan oleh perusahaan agar terkontrol juga untuk pengeluaran dan pemasukannya gitu ya. Terus juga bener banget deh di Indonesia kebanyakan itu anggaran itu per tahun ya Kak Iga ya. Kalau mungkin di luar negeri itu per musim karena mereka punya banyak musim yang
mungkin membutuhkan biaya perbedaan biaya yang atau anggaran yang cukup signifikan gitu. Jadi mereka mungkin membuat dalam musiman, kalau kita biasanya dalam tahunan. Adapun kalau kita ada perubahan terkait anggaran itu pada kondisi-kondisi tertentu yang harus disetujui oleh regulasi yang lebih tinggi gitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua nih Kak Iga, apa sih perbedaan anggaran dengan prediksi? Kan kalau prediksi hampir-hampir mirip tuh, kalau anggaran kan kita memperkirakan juga, prediksi kita memperkirakan juga gitu. Jadi apa sih perbedaan dua hal tersebut Kak? Iya, benar nih Kak Feby. Kalau biasanya kalau orang awam tuh ya anggaran ya prediksi gitu kan kalau orang uh, bicaranya. Tapi kalau yang sebenarnya itu ya, anggaran itu sangat-sangat berbeda dengan prediksi. Kenapa? Karena suatu anggaran itu adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Dalam hal ini manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana kita. Nah, sedangkan suatu prediksi yaitu hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi itu akan berupaya untuk membentuk kejadian-kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Jadi kalau anggaran itu kita akan berusaha untuk membuat anggaran kita itu akan terrealisasi sesuai dengan kehendak kita melalui perencanaan-perencanaan anggaran. Nah, kalau prediksi itu hanya perkiraan kita aja, Kak Febi. Kita nggak ada tuh usaha-usaha untuk membuat prediksi kita itu menjadi nyata gitu. Nah, kalau untuk prediksi sendiri juga memiliki karakteristiknya sendiri, Kak Febi. Eh, Lain hal dengan karakteristik dari anggaran. Nah, kalau karakteristik dari prediksi yaitu yang pertama, suatu prediksi itu hanya dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Jadi hanya prediksi itu nggak dinyatakan dalam istilah moneter ya kayak prediksi aja, oh ini bakal naik, oh ini bakal turun gitu. Lalu yang kedua, eh, prediksi itu dapat ditetapkan dalam periode waktu kapanpun. Jadi kapanpun kita kapan dengan kondisi yang ada. Lalu yang ketiga, karakteristik ketiga adalah pembuat prediksi itu tidak akan menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Nah, beda hal dengan anggaran tadi. Kalau anggaran ya para manajer itu mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan dari anggaran tersebut apakah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau tidak. Kalau prediksi nggak ada tanggung jawab dari pembuat prediksi untuk memenuhi hasil dari prediksinya. Lalu yang keempat, karakteristik selanjutnya itu prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ya itu hanya prediksi atau asumsi saja dari sesuatu seorang, sehingga nggak ada hal yang harus manajemen tingkat tinggi eh, setujui dari manajemen tingkat tinggi. Jadi dari manajemen tingkat tinggi kalau ingin setujui ya pasti akan ragu karena itu hanya sebuah prediksi, nggak ada suatu perencanaan yang sangat efektif atau yang lebih detail. Lalu yang selanjutnya, suatu prediksi itu akan diperbarui sesegera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Nah, jadi kalau prediksi itu ketika ada suatu kondisi baru, maka prediksinya langsung berubah gitu. Nggak ada rencana-rencana baru. Jadi ketika kondisi baru, maka prediksinya langsung berubah. Jadi kapanpun bisa berubah prediksi itu kali ini. Lalu yang selanjutnya itu varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Jadi ya hanya suatu prediksi. Jadi nggak akan ada namanya analisis secara formal maupun berkala. Jadi sangat-sangat berbeda antara dari anggaran maupun prediksi gitu Kak Feby. Kalau anggaran itu ya suatu perencanaan yang kita buat dan kita pikirkan. Kalau prediksi hanya suatu perkiraan berlaka aja. Oke, oh, jadi kalau rencana atau anggaran itu merupakan rencana yang akan direalisasikan ya Kak Ika. Dimana anggaran itu juga perencanaan yang dengan pertimbangan yang cukup matang dan yang memiliki dasar ya, memiliki analisis-analisis yang sudah apa ya, sudah sangat tinggi untuk menetapkan anggaran-anggaran dan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait anggaran tersebut agar anggaran tersebut memang terrealisasi. Sedangkan prediksi hanya bisa dibilang itu perkiraan liar ya, perkiraan liar atau pikiran liar yang hanya memprediksi bagaimana ke depannya, tidak ada yang bertanggung jawab, terus tidak ada yang
mempertimbangkannya secara matang gitu. Oke. Nah, mungkin untuk Kak Iga nih yang terakhir, apa saja sih sebenarnya kegunaan-kegunaan anggaran tersebut? Kenapa perusahaan harus membuat anggaran gitu, Kak? Oke, kalau jadi ya anggaran itu setelah kita buat, kita matang-matangin pasti akan ada kegunaannya nih Kak Baby. Nah, penyusunan anggaran ini kalau di sistem pengelolaan manajemen itu mempunyai 4 tujuan utama Kak Baby. Yang pertama untuk menyesuaikan dengan rencana strategis. Jadi ketika kita udah membuat rencana strategis, maka anggaran yang kita buat itu juga harus disesuaikan dengan rencana strategis agar berjalan dengan tepat antara rencana strategis maupun penyusunan anggaran. Lalu yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Nah, jadi ketika kita membuat anggaran, kita juga harus berkonsultasi dengan beberapa bagian-bagian dari organisasi, baik itu aktivitas produksi maupun aktivitas pemasaran dan lain sebagainya. Karena kalau ketika membuat anggaran, kita membutuhkan kepala-kepala dari bagian-bagian aktivitas tadi karena mereka yang memahami karena hanya bagian kepala-kepala itulah yang memahami dari aktivitas-aktivitas tertentu kayak organisasi produksi ya hanya bagian kepala produksi yang memahami anggaran-anggaran apa saja sih yang ada di bagian tersebut. Jadi kita harus berkonsultasi dengan para bagian-bagian aktivitas dari organisasi kita KPG. Lalu yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab pada manajer untuk mengkoordinasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka eh, mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Jadi ketika kita udah membuat anggaran, maka kita akan menugaskan kepada para manajer apa sih yang harus mereka gunakan dan apa yang harus mereka lakukan sehingga anggaran kita tadi bisa tepat sesuai dengan perkiraan kita. Lalu yang keempat yaitu untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Jadi ketika kita udah mempunyai suatu anggaran yang pasti, maka semua di dalam organisasi itu akan punya komitmennya sendiri. Kalau di bagian produksi harus mencapai eh, taraf sekian, kalau bagian pemasaran harus mencapai taraf sekian, sehingga ada range-nya untuk setiap-tiap bagian. Itu dilihat dari anggaran itu Kak Feby. Mungkin itu Kak Feby kegunaan dari suatu anggaran. Oke, banyak banget ya Kak Iga manfaat-manfaat dari anggaran itu sebenarnya ya teman-teman. Kalau kita mempelajari lebih lanjut lagi anggaran itu, ada tadi pusat pertanggungjawaban, terus ada penyelarasan strategi sampai ke evaluasi kinerja juga ya Kak Iga. Mungkin itu aja ya untuk pertanyaan Kak Iga. Nextnya boleh kita bertukar pertanyaan lagi. Baik, mungkin langsung balik ke Iga ya untuk nanyain Kak Feby. Jadi kalau kita di suatu anggaran itu pasti akan ada namanya departemen nih Kak Feby. Jadi nah, pertanyaannya departemen apa saja sih yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran Kak Feby? Oke, untuk ya benar banget ya kayak untuk anggaran itu pasti ada departemen-departemen yang eh, apa ya terkait gitu dalam penyusunan anggaran. Di sini ada dua poin penting ya teman-teman. Pertama itu ada departemen anggaran. Nah, departemen anggaran nih biasanya tuh walaupun tidak selalu ya biasanya mereka melaporkan kepada controller corporate terkait penanganan arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Nah, Departemen Anggaran ini berfungsi sebagai penerbit prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, terus mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggarannya atau anggaran perusahaan itu. Lalu mereka juga harus memastikan bahwasanya informasi yang disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait dan memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran. Lalu mereka harus menganalisis nih anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait anggaran. Yang pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajer senior. Lalu mereka harus juga nih menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun atau periode anggaran tersebut gitu. Mereka juga harus mengkoordinasikan terkait pekerjaan dari Departemen Anggaran di eselon-eselon yang lebih rendah. Terus juga mereka menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, lalu menginterpretasikan hasilnya dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Nah,
pihak kedua yang terkait yaitu ada komite anggaran nih Kak Iga. Nah, komite anggaran ini terdiri biasanya itu dari anggota-anggota manajemen senior seperti CEO, COO, CFO. Nah, biasanya itu komite dari anggaran tersebut atau komite anggaran dari perusahaan itu meninjau dan menyetujui serta menyesuaikan masing-masing anggaran dalam perusahaan besar. Biasanya tuh komite anggaran mungkin hanya bertemu dengan eksekutif operasional operasi seniornya aja, tapi di beberapa perusahaan ada yang masing-masing manajer unit bisnis bertemu langsung nih dengan komite anggaran dan mempresentasikan usulan anggarannya. Mungkin itu aja Kak. Jadi yang ada namanya itu Departemen Anggaran sama Komite Anggaran ya, begitu. Kalau di satu Departemen Anggaran. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak Peggy. Eh, Bagaimana sih? Tadi kan kita udah tahu tuh departemen apa saja yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Kak Peggy proses penyusunan anggaran itu sendiri? Oke, untuk proses penyusunan anggaran itu pasti akan ada namanya pedoman ya teman-teman. Jadi proses atau langkah awal dari penyusunan anggaran itu adalah adanya penerbitan pedoman gitu. Nah, biasanya proses penyusunan anggaran itu mengembangkan pedoman-pedoman yang mengatur terkait penyusunan anggaran, di mana nantinya pedoman ini akan disebarkan kepada semua manajer. Nah, pedoman dari anggaran ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan harus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak pedoman ini disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal dan prediksi yang berakhir gitu. Jadi semua pusat tanggung jawab harus mengikuti sebagian dari pedoman-pedoman yang sudah diterbitkan seperti asumsi inflasi secara umum dan inflasi untuk pos-pos tertentu seperti upah, kebijakan corporate, dan hal-hal lainnya. Nah, biasanya sih staf anggaran ini mengembangkan pedoman dan manajemen senior menyetujuinya. Jadi eh, pedoman untuk anggaran ini dikembangkan dan dibuat oleh staf nanti akan disetujui oleh manajemen seniornya. Lalu ada usulan awal anggaran. Nah, jika pedoman dari anggaran itu sudah diterbitkan, maka manajer pusat bertanggung jawab nih serta dibantu staf-stafnya dalam mengembangkan permintaan anggaran gitu ya teman-teman. Nah biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu ada perubahan-perubahan yang terjadi nih, baik perubahan dari tingkat kinerja kinerja saat ini yang dapat diklasifikasikan sebagai perubahan dalam kekuatan eksternal dan perubahan dalam kebijakan dan praktik internal gitu. Lalu ada yang namanya negosiasi. Negosiasi ini merupakan step atau langkah saat pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Nah, ini merupakan bisa dibilang poin atau inti dari proses anggaran nih, teman-teman. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi dari negosiasi ini adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan gitu. Jadi kalau kita menganggarkan suatu anggaran untuk tahun depan, itu angka lebih baiknya merupakan perbaikan-perbaikan dari kinerja tahun saat ini. Jadi kita harus mengevaluasi kinerja tahun ini, apa yang kurang, apa yang udah lebih gitu. Itu diperbaiki untuk anggaran-anggaran tahun depan. Nah, teman-teman pada saat negosiasi ini sering terjadinya slack nih teman-teman. Ya, slack ini bisa artikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran yang ditetapkan dan estimasi terbaik dari anggaran tersebut gitu. Lalu setelah negosiasi ada tinjauan dan persetujuan ini teman-teman. Nah, usulan anggaran itu biasanya diajukan melalui beberapa tingkatan kan yang udah kita ketahui dari bawah ke atas atau dengan sistem dari atas ke bawah gitu harus bertingkat-tingkat gitu kan. Nggak bisa langsung dari atasan ke bawah aja gitu. Harus melalui tingkatan-tingkatannya. Nah, ketika usulan dari anggaran tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis akan mengumpulkan potongan-potongan yang dan akan memeriksa anggaran tersebut. Nah, sebagian nih analis akan mempelajari konsistensinya dan sebagian lagi akan melakukan pemeriksaan dan mempertanyakan apakah anggaran tersebut menghasilkan laba yang memuaskan. Nah, kalau tidak, maka usulan anggaran akan dikirim kembali dan dikerjakan ulang oleh staf-staf yang bertanggung jawab gitu.
Nah, persetujuan terakhir direkomendasikan oleh Komite Anggaran, nih, teman-teman. Lalu ada revisi anggaran. Nah, revisi anggaran ini dikarenakan mungkin ada hal-hal yang urgent ya, teman-teman. Jadi, kalau mungkin ada sesuatu yang ada kondisi tertentu yang harus mengharuskan terjadinya revisi anggaran, maka akan ada revisi anggaran. Nah, secara umum ada dua jenis revisi anggaran nih. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis atau katakanlah kuartalan gitu. Kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam kondisi atau keadaan tertentu. Nah, revisi anggaran harus dibatasi nih, sebenarnya harus dibatasi agar tidak ada revisi yang berulang-ulang gitu. Dibatasi oleh keadaan-keadaan di mana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna gitu. Nah, revisi anggaran ini harus dijustifikasi juga nih teman-teman berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang aslinya disetujui gitu. Nah, sebenarnya ada juga nih teman-teman anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan-tindakan manajemen yang diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi, gitu, teman-teman, ketika mengembangkan anggaran. Nah, mungkin itu aja sih Kak Iga. Iya, benar nih Kak Feby. Jadi kalau masalah urutan anggarannya dari penerbitan pedoman sampai ke evaluasi Kak Feby. Dan juga tadi ada anggaran contingency. Jadi mungkin ketika kita ini Kak Feby, pertanyaan selanjutnya ya. Ketika kita menyusun anggaran kan pasti ada tuh perilaku-perilaku tuh yang terlibat. Jadi mungkin ada nggak sih Kak Baby aspek-aspek keperilakuan apa saja sih yang biasanya terlibat dalam penyusunan anggaran? Oh ya, bener banget ya teman-teman. Bahwasanya kalau dalam anggaran itu ada eh, staf-staf atau ahli-ahli yang eh, terkait atau turun langsung dalam melakukan anggaran. Nah, salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen itu untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Nah, pertimbangan pertimbangan emosional dan motivasional dalam penyusunan anggaran ini juga berpengaruh nih teman-teman. Nah, seperti partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Biasanya kan kita ada tuh perusahaan-perusahaan yang proses anggaran itu bersifat dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas gitu. Kalau dari atas ke bawah berarti dari manajemen manajer atas sampai ke staff gitu. Nah, biasanya sih kalau untuk ini kurang bagus karena kurang apa ya, pendekatan dari atas ke bawah ini kadang-kadang nggak berhasil karena kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran gitu kan. Terus juga biasanya kalau manajer atas itu kurang mengetahui lapangan gitu kan karena mereka lebih ke pemantauan atau pengawasan. Kalau yang biasanya lebih mengetahui eh, prakteknya langsung di lapangan itu adalah dari bawah ke atas. Nah, sebenarnya sih yang paling bagus itu penyusunan anggaran itu ada kombinasi antara dua tersebut. Ada kombinasi dari atas ke bawah dan ada dari bawah ke atas yang dicampurkan dalam satu diskusi atau forum gitu yang dinegosiasikan tadi ya teman-teman. Nah, eh, dari partisipasi anggaran ini sebenarnya memiliki dampak yang positif nih teman-teman terkait anggaran. Yang pertama yaitu kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar dari atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Yang kedua yaitu hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Nah, besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran yang paling dekat dengan lingkungan produk dan pasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Lalu ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Nah, anggaran yang ideal itu biasanya kan anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai gitu. Dia tuh mungkin kita memperkirakannya bahwasanya ini sulit tapi masih bisa untuk dicapai. Itulah eh, anggaran yang ideal ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk unit bisnis. Yang pertama itu jika target anggaran terlampau sulit, maka manajer termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan jangka pendek yang memungkinkan tidak
sesuai dengan kepentingannya. Lalu ada target anggaran yang dapat dicapai. Terus jika anggaran laba unit bisnis mencerminkan target yang dapat dicapai, manajemen senior dapat mengungkapkan target laba ke analis sekuritasnya biasanya ini. Nah, lalu ada juga keterlibatan manajemen senior nih teman-teman. Keterlibatan manajemen senior itu sangat penting ya teman-teman dalam keefektivitasan motivasi pembuat anggaran. Nah, manajemen biasanya harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran. Lalu ada partisipasi dari Departemen Anggaran tentunya teman-teman. Di mana untuk melaksanakan tugasnya mereka harus efektif, maka anggota departemen harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Jadi Departemen Anggaran ini harus membuat anggaran sesuai analisis-analisis, tidak ada yang berpihak ke pihak A atau B, dan juga harus orang-orang yang adil gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak Ika dari Feby. Ketika kita membuat keputusan. Mungkin itu aja KPI pertanyaan dan juga Iga kembalikan nih sama KPI. Oke, terima kasih Kak Ika. Terima kasih untuk teman-teman semua. Berakhirlah podcast kita pada kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jika ada salah informasi boleh di komen ya teman-teman untuk evaluasi kami ke depannya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen, like, and subscribe. Jangan lupa. See you teman-teman semua. Assalamualaikum. Oh,